Roh Allah. Allahnya apa kalau gitu? Ada Allah, ada roh Allah. Apa ya sebenarnya? Apa sih yang bikin apa ya? Yang saya tahu dalam keluarga saya ketika saya memilih mualaf itu selalu dibilangnya itu tidak boleh meninggalkan Yesus Kristus. Tapi setelah sedikit belajar apa benar kalau misalkan kita mualaf kita sebenarnya tidak meninggalkan, tapi tetap dihargai Nabi Isa itu benar adanya atau bagaimana? Alhamdulillah saya senang dengarnya. Maureen seorang mualaf. Iya. Tahun berapa bersyahadat? 2023. 23. Oh, berarti awal Januari 2023. Alhamdulillah. Sudah belajar Islamnya apa aja? Baru belajar sholat, puasa alhamdulillah. Terus diajarin zakat juga sama suami dan keluarga suami. Alhamdulillah. Terus lagi ya? Sudah bisa baca Quran? Belum. Ini suaminya nih. Ayo lo, ketahuan nih. Nanti abis ini belajar Quran, ya. Nah, menjawab pertanyaan Maureen tadi, kalau ada anggapan dari orang Kristen, ya, di mana ada orang Kristen yang anggota keluarganya masuk Islam, mereka memang sering berkata bahwa orang itu meninggalkan Yesus, ya. Anggapan itu menurut Bible mereka sendiri itu tidak benar. Tidak benar. Itu hanya anggapan sentimen pribadi, ya. Jadi mereka seolah-olah karena mereka sudah menjadi pengikut Yesus, makanya ketika ada orang Kristen keluar dari Kristen, mereka anggap orang yang keluar itu dianggap meninggalkan Yesus. Tapi orang yang bicara seperti itu sebenarnya malah tidak tahu kitabnya sendiri. Nanti saya bisa kasih tahu ayat-ayatnya. Maureen dulu kalau boleh tahu dari gereja apa? Mantan gereja Maureen di Latter-day Saints. Oh, Advent. Enggak, LDS. Beda sedikit sama Advent ya? Latter-day Saints. Jadi Mormon. Oke, saya baru mau ngomong iya Mormon ya. Sudah dari kecil Mormon? Iya, dari kecil sekeluarga semuanya. Jarang loh Mormon di Indonesia. Nah, dulu kalau boleh tahu meninggalkan Kristennya itu lantaran karena menikah atau ada alasan lain? Sebetulnya ini menarik banget ya. Maureen tuh dari kecil keluarganya kan udah banyak yang majemuk ya kok ya. Jadi dari kakek, iya ada yang Islam gitu kan. Dipikirnya ya nggak apa-apa, toleransi gitu kan. Terus ditambah lagi bertambah usia ya perempuan lah, ada ingin kayak ada yang seriusin menikah ya udah. Nah disitulah peran Mas Hardi suami Maureen sekarang itu emang pas pacaran tuh ngajaknya serius kok. Dan Mas Hardi sih pernah bicara kayak kalau bisa sih yang seiman gitu. Ya udah saya juga menawarkan diri kalau memang seiman ya udah saya yang mualaf kayak gitu. Ya udah maksudnya itu sesimpel saya seperti itu. Karena saya mikirnya juga di keluarga udah terbiasa berbeda, tapi bukan berbeda yang menikah beda agama gitu ya kok bukan, tapi tetap ada yang Islam, Kristen, tapi tetap bareng. Ternyata kenyataannya berbeda ketika saya memilih. Seperti itu. Iya, nggak apa-apa. Jadi gimana ya? Memang di semua agama, ya mau Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, semua agama ini melarang nikah beda agama. Begitu juga negara juga melarang pernikahan beda agama. Ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ya, semua agama juga melarang. Tapi maksud saya begini, kalau memang Maureen masuk Islam karena menikah, itu tidak ada yang salah. Ya, tidak ada yang salah. Menikah itu baru salah satu cara untuk masuk Islam. Tetapi yang kita harapkan setelah masuk Islam tentu saja juga harus belajar Islam. Belajar Islam juga tidak seperti yang kejar paket semalam harus bisa seperti teman-teman muslim yang dari keluarga Islam. Enggak, kita belajar Islam step by step, ya sesuai dengan kemampuan kita dan keterbatasan kita. Semuanya itu memang kalau bisa butuh ada gurunya gitu ya. Suami kadang-kadang punya waktu, kadang-kadang nggak punya waktu. Suami kadang-kadang sibuk, kadang-kadang sibuk ya. Jadi memang saya sangat maklumin.
Makanya saya sangat menyarankan nanti setelah ini Mas Hardi kalau bisa cariin guru privat. Oh yes. Ya, yang perempuan untuk ngajarin Maureen itu supaya progresnya jalan terus gitu. Yeah. Kalau di kita kirim guru privat ke rumah masing-masing mualaf itu dengan target 3 bulan udah bisa baca Quran. Oh. Nah, jadi kalau dia baca Qurannya bagus malah kita terusin. Iya, iya. Ya. Nah, menjawab pertanyaan tadi, gini, Maureen sudah biasanya pakai Bible apa? Alkitab juga dulu digunakan sih kok. Cuman mereka ada kitab sendiri. Kitab tambahan yang mana itu? Yang ini bukan? Yang Mormon sama Ajaran dan Perjanjian. Iya. Ini? Iya, betul. Nanti ada lagi yang kalau nggak salah yang ini. Iya, Kitab Mormon. Tapi kan yang biasa dipakai untuk apa ya, dalil-dalil kan tetap yang ini kan. Iya. Kalau ini sih ajaran tambahan aja. Iya, betul. Nah, sekarang saya mau tunjukin ke Maureen nih. Apakah betul mu'alaf itu meninggalkan Yesus? Ya. Kita belajar Bible lagi nanti. Nggak apa-apa. Masih ingat urutan-urutan kitab-kitabnya? Oh, udah dikit-dikit lupa. Udah lupa. Nggak apa-apa. Oke, sekarang kita buka di Lukas. Lukas pasal 2. Nih, diceritakan di sini pasal 2 ayat 21. Boleh dibaca dari mulai ayat 21 sampai 22. Ini ya, Lukas 2 ya? Ini Lukas 2 kan? Ayat 21 atau 22 dan 22. Lukas 2 ayat 21 dan 22 yang berbunyi, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Boleh lanjutin satu lagi? Sampai 23-24. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Nanti di video akan saya tampilkan ayat ini, ya, yang dibaca oleh Maureen akan saya tampilkan di layar supaya nanti Maureen ketika nonton kembali bisa mencatat ada ayat apa aja. Di sini disebutkan usia 8 hari Yesus disunat ya. Kemudian disebutkan lagi Yesus dibawa ke bait suci untuk mempersembahkan apa? Sepasang burung tekukur. Kalau di Islam mempersembahkan sepasang hewan itu disebut apa, Mas? Kurban. Bukan. Akikah. Oh. Jadi Yesusnya sunat, Yesusnya akikah. Ya kan? Iya. Umat beragama apa yang laki-lakinya disunat dan akikah sepasang hewan? Islam. Itu ya. Tambahin lagi. Yesus juga di Matius pasal 4. Matius pasal 4 ayat 1 dan 2. Di Matius 4 ayat 1 dan 2 berbunyi, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Umat Islam puasa berapa hari? Sebulan, 30 hari. Sebulan, 29 atau 30 hari, tergantung bulannya. Betul. Tapi biasanya kalau di Ramadan tuh 30 hari. Yesus berpuasa 40 hari. Kita biasanya setelah 30 hari ada tambahan puasa bulan Syawal kan? Berapa hari? 6 hari. Nanti ada puasa sunnah lah yang lain. Deket kan? Nggak jauh beda. Jadi Yesus puasa. Sekarang kalau dilihat dari hampir umumnya gitu ya, umat beragama apa yang puasanya kira-kira sebulan? Islam. Ya, Kristen mungkin ada yang puasa. Kristen juga mungkin ada yang sunat. Tapi apakah semua Kristen? Tidak. Ya kan? Kristen yang puasa juga ada tapi juga tidak semua. Oke? Berikutnya. Matius pasal 5 ayat 17. 17 saja enggak apa-apa lah, 17.
Di Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, Yesus bilang, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk apa? Menggenapinya. Hukum Taurat tahu isinya apa aja kira-kira? 10 hukum Taurat 10 perintah Allah. Sunat ya? Sunat. Boleh makan babi nggak kalau di hukum Taurat? Lupa lagi. Nah, kita baca. Imamat pasal 11 ayat 7. Nah, ini. Imamat 11 di ayat 7 berbunyi, demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Haram, babi haram. Jadi kalau di hukum Taurat babi haram dan Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, berarti kan Yesus hidup di bawah hukum Taurat. Kalau Yesus hidup di bawah hukum Taurat, berarti Yesus makan babi nggak? Nggak boleh, gitu kan? Kalau di sini disebutnya babi hutan, ini ada Bible yang sama-sama LAI, yang ini tahun 74, ini tahun 70. Di sini disebutkan babi, bukan babi hutan. Nah ini. Lagi babi. Ya, ayatnya sama, Imamat atau Lewi, pasal 11 ayat 7. Ini juga Imamat 11 ayat 7, tapi bedanya kalau di sini babi hutan, di sini babi. Ada bedanya nggak sih? Enggak, ada beda. Babi juga. Iya babi juga, tapi beda nggak? Beda. Ada hutan. Ya. Kalau di sini tulis babi hutan, berarti babi ternak boleh nggak kira-kira? Boleh. Iya. Kalau babi hutan yang diharamkan, berarti babi ternak maksudnya boleh. Kan nggak begitu harusnya. Di sini cuma babi, nggak dijelasin mau babi hutan atau babi ternak. Gitu. Pokoknya semua babi haram. Sekarang menurut pemandangan atau pengamatan Maureen, umat beragama apa yang nggak boleh makan babi? Islam. Ya, berarti Yesus kira-kira makan babi nggak? Tidak. Enggak. Karena Yesus bilang tidak meniadakan hukum Taurat, berarti Yesus hidup di bawah hukum Taurat. Kalau hidup di bawah hukum Taurat, berarti babi haram. Ya. Udah berapa tuh? Sunat, akikah, puasa, haram babi haram. Sekarang ada lagi. Matius pasal 26. Matius 26 ayat 39. Mana 39? 39, boleh. Matius 26 di ayat 39 yang berbunyi, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Dikatakan tadi awal pertamanya apa? Maka ia, Yesus kan, maju sedikit, lalu sujud. Yesus sholat sujud. Umat beragama apa yang sholatnya sujud? Islam. Markus pasal 1 ayat 35 nih. Di Markus 1 ayat 35 yang berbunyi, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Berdoa pagi-pagi benar. Sholat apa, Mas? Subuh. Umat Islam sholat subuh nggak? Subuh. Yang ngomong Bible ya, bukan saya loh. Ya. Lagi. Matius pasal 27 ayat 59. Di sini yang diceritakan di salib dan mati Yesus. Tapi umat Islam, kita tidak percaya Nabi Isa alaihissalam dibunuh dari salib. Tapi ceritanya di sini Yesus, ya. Yesus ketika sudah disalib, jenazahnya diapain? Tolong dibaca. Ayat 59. Matius 27 ayat 59 berbunyi, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya,
dengan kain lenan yang putih bersih. Yesus jenazahnya dikafani. Umat beragama apa yang kalau meninggal dikafani? Islam. Kalau Kristen jenazahnya diapain? Pakai peti ya. Jadi kalau begitu, Yesus disunat, Yesus akikah, Yesus puasa, Yesus tidak makan babi, Yesus sholatnya sujud, Yesus sholat subuh, Yesusnya apa tadi? Dikafani. Ya kan? Udah kan? Yesus disunat, Yesus akikah, Yesus puasa, Yesus tidak makan babi, Yesus sholatnya sujud, Yesus sholat subuh, Yesus mati dikafani, jenazahnya dikafani. Umat beragama apa yang melakukan ini semua? Kalau bukan Islam. Islam kan? Kalau begitu, Islam ini mengikuti perbuatan Yesus di sini nggak? Kalau gitu. Iya. Ya. Kristen bagaimana? Kristen mungkin ada yang disunat, tapi tidak wajib. Ya. Karena apa? Karena Paulus mengatakan malah karena Yesus yang mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Di Efesus pasal 2 ayat 15. Pasal 2 ayat 15. Ini Galatia. Kan Efesus pasal 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15 berbunyi, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah mengetahui Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya. Yesus di satu sisi bilang, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tapi untuk menggenapi. Ya. Paulus di satu sisi bilang, Yesus yang mati sebagai manusia sudah membatalkan hukum Taurat. Padahal Yesus tadi di Matius 5:17 juga mengatakan, sebelum langit dan bumi lenyap, ya ini 5:17 kan, sekarang baca yang 18 nih. Karena aku berkata, coba. Matius 5 ya? 18. Matius 5 ayat 18, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, Yesus bilang sebelum langit dan bumi lenyap, satu iota atau satu titik dalam hukum Taurat tidak akan dihilangkan. Berarti hukum Taurat itu hilang atau lenyap kalau langit dan bumi lenyap, gitu kan? Iya. Paulus bilang Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan hukum Taurat. Kalau gitu, boleh nggak saya katakan Paulus memfitnah Yesus? Yesus nggak pernah bilang membatalkan hukum Taurat. Langit dan bumi belum lenyap, satu iota pun tidak akan dihilangkan. Kok bisa-bisanya Paulus bilang Yesus yang mati di atas kayu salib membatalkan hukum Taurat? Seolah-olah Paulus memfitnah Yesus. Yesus nggak pernah bilang nanti aku akan mati di atas kayu salib untuk membatalkan hukum Taurat. Nggak ada begitu. Ya. Nah, jadi ada perbedaan nih antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Satu, Yesus tidak pernah bilang akan membatalkan hukum Taurat dengan cara apapun. Karena selama langit dan bumi itu belum lenyap, tidak akan dihilangkan satu iota atau satu titik. Paulus bilang, karena dia sudah mati menjadi sebagai manusia, dia sudah membatalkan hukum Taurat. Yang kedua, Paulus mengajarkan adanya dosa waris atau dosa asal. Disebutkan apa? Karena dosa satu orang itu, Hawa, istrinya Adam, maka setiap keturunan manusia sudah membawa dosa itu. Ada di Roma pasal 2 Roma 5 ayat 12. Di Roma 5 ayat 12 yang berbunyi, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang,
karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi Paulus bilang, setiap keturunan Adam sudah bawa dosa yang dilakukan oleh satu orang itu. Sedangkan ajaran Yesus gimana? Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Yang Yesus ajarkan gimana? Matius 18 ayat 3. Matius 18 ayat 3, lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus bilang, kalau tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk sorga. Ya. Sekarang kira-kira saya ingin nanya Maureen nih, kira-kira ketika Yesus ngomong begini, kalau ada orang mendengar perkataan Yesus, kemudian dia bertobat, besoknya dia mati. Orang yang bertobat dan mati ini menurut Maureen kira-kira masuk surga, masuk neraka? Kalau bertobat, masuk surga sih. Masuk surga. Tapi Yesusnya belum disalib. Kan Yesus belum disalib ini ngomong. Jadi kalau ada orang bertobat, kemudian dia mati, bisa masuk surga tanpa Yesus disalib, berarti sebenarnya Yesus perlu disalib nggak? Nggak perlu. Nggak perlu. Gitu. Yang mengajarkan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia siapa? Paulus. Ajaran Yesus tuh, dianggapnya ajaran Yesus, kan ini perkataan Yesus nih. Yesus, siapa yang terbesar di dalam kerajaan sorga? Murid-muridnya sedang bertanya kepada Yesus. Yesus ngajarinya menyembah siapa? Menyembah Matius pasal 4 ayat 10. Matius 4 ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, menyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus ngajarin atau pada saat ayat itu bicara kepada iblis, ketika iblis mencoba Yesus, menyahlah iblis, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu, kepada Dia sajalah kamu harus berbakti. Yesus nggak pernah bilang kamu harus menyembah Trinitas, gitu kan nggak pernah. Atau kamu harus menyembah aku, gitu kan nggak pernah. Yesus bilangnya menyembah kepada Tuhan Allahmu. Sedangkan Paulus mengajarkannya gimana? Ada di Roma pasal 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Beda nggak? Beda. Yesus bilang sembahlah Tuhan Allahmu. Yang dimaksud siapa? Bapa kan? Paulus bilang kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan percaya dalam hatimu bahwa Bapa telah membangkitkan Dia, kamu selamat. Jadi kalau begitu pertanyaannya, orang yang masuk Islam, orang yang memeluk Islam atau menjalankan Islam, apakah dia tidak mengikuti Yesus? Kan malah mengikuti Yesus. Disunat, akikah, berpuasa, nggak makan babi, sholatnya sujud, dikafani. Nah Kristen gimana? Ada yang sunat sedikit, nggak semua disunat. Ada yang puasa juga nggak semuanya puasa. Ada yang nggak makan babi, Advent, nggak makan babi. Apalagi yang mati dikafanin, ada nggak Kristen? Menurut aku nggak sih, belum lihat. Masuk peti ya. Terus apa lagi? Yang sholatnya sujud ada nggak? Ada, tapi sedikit sekali. Ini Kristen Ortodok nih biasanya. Di Mesir juga ada Kristen Koptik yang sujud. Jadi tidak semua Kristen melakukan apa yang Yesus lakukan. Nah, Mormon gimana? Melakukan yang seperti Yesus lakukan nggak? Tahu saya juga enggak. Iya sih, lebih modern aja sih. Nah, tapi biar bagaimanapun, Paulus ini mengajarkan sesuatu yang baru yang tidak diajarkan oleh Yesus. Ya.
Tapi Paulus ini juga dia orang Yahudi. Ya, dia juga orang Yahudi. Ayahnya seorang Yahudi berasal dari suku Benyamin, ibunya dari Tarsus Yunani. Ya, berarti blaster ya. Iya. Sedangkan Yesus memberitahukan murid-muridnya gimana? Matius 16 ayat 6. Matius 16 ayat 6. Di Matius 16 dan 17 di ayat 6 ya. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Yesus bilang, berjaga-jagalah dan waspadalah kepada ragi orang Farisi dan Saduki. Ragi itu maksudnya apa? Mazhab. Mazhab. Ya, mazhab itu apa? Sekolah pemikiran. Ya, kelompok orang yang mengikuti pemikiran yang sama itu disebut satu mazhab. Okay. Paulus orang ragi apa? Paulus dari Filipi. Ini pengakuan Paulus sendiri nih. Filipi pasal 3 ayat 4 dan 5 lah. Filipi 3, 4 dan 5. Di Filipi 3 ayat 4 dan 5. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiria. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiria, aku juga lebih ragi. Ayat 5. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Paulus ngaku orang Farisi. Yesus bilang hati-hati lu sama orang Farisi. Bukan, Farisi itu hanya nama apa namanya? Nama kelompok apa namanya? Sebenarnya mereka mengaku menjalankan Taurat. Tapi ya dikritik sama Yesus. Dikritiknya kenapa? Karena mereka mengajarkan Taurat tapi tidak melakukan. Gitu. Ya, nih Yesus juga bilang begini. Di Matius pasal 23 ayat 1. Yesus ngajarin bangsa Israel untuk apa? Di Matius 23 ayat 1 sampai 3. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Telah menduduki kursi Musa artinya sudah menggantikan Nabi Musa. Kan Nabi Musa sudah meninggal, digantikan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Terus? Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Jadi Yesus mengkritik orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mengajarkan Taurat tapi tidak melakukannya. Berarti dengan kata lain Yesus menuduh mereka sebagai orang apa? Munafik. Yesus menyebut mereka dengan sebutan apa? Hai kamu keturunan ular beludak gitu katanya. Ya, Yesus bilang hati-hati dan waspadalah terhadap orang ragi Farisi dan Saduki. Kalau yang Saduki itu orang-orang Israel juga, tapi mereka tidak ikut campur dalam urusan agama. Mereka biasanya berurusan dengan urusan politik gitu. Pada waktu itu kan bangsa Israel dikuasai oleh Romawi. Nah, yang berurusan dengan orang-orang Romawi itu orang-orang Yahudi yang Saduki. Yang ngurusin agama Farisi. Ya. Jadi kalau begini, orang Islam atau orang yang masuk Islam, sebenarnya mereka tidak meninggalkan Yesus. Tapi mereka mengikuti sunnah Yesus dalam Bible malah. Sunnah Yesus. Arti perbuatan yang dilakukan Yesus di dalam Bible, itu malah yang dilakukan sama orang Islam. Sedangkan orang Kristen malah tidak mengikuti perbuatan Yesus, tapi mengikuti ajaran Paulus. Kan sekarang orang Kristen percaya bahwa mereka dosanya sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Kan gitu orang Kristen kan. Sedangkan Yesus nggak pernah bilang, aku akan mati di atas kayu salib untuk nebus dosa kamu.
Dan Yesus nggak pernah bilang, aku akan mati di atas kayu salib untuk membatalkan hukum Taurat. Tapi itu semua ajaran Paulus. Yesus yang mati di atas kayu salib sudah membatalkan hukum Taurat. Kalau kamu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan mulutmu dan percaya dalam hati bahwa Tuhan sudah membangkitkan Yesus, baru kamu selamat. Gitu. Bumi, kalau kita lihat di ilmu astronomi, sebesar apa bumi dibandingkan dengan tata surya, dengan galaksi? Seperti apa besarnya? Kecil banget kan? Itu baru tata surya dan galaksi. Ada berapa miliar galaksi di langit kita? Triliunan galaksi. Ya kan? Jadi bumi dibandingkan dengan langit pertama, dan sampai sekarang belum ada manusia bisa menyentuh langit pertama. Jadi bumi seperti cincin dibuang di padang pasir terhadap langit pertama. Langit pertama tambah bumi dibandingkan dengan langit kedua juga seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 7 langit plus bumi dibandingkan dengan Sidratul Muntaha, pernah dengar ya? Juga sama seperti cincin dibuang di padang pasir. Sidratul Muntaha tambah 7 langit tambah bumi dibandingkan dengan arsnya Allah juga sama seperti cincin dibuang di padang pasir. Itu baru arsnya, belum kursinya. Bukan kursi begini ya, singgasana lah gitu. Ars nanti dibanding dengan semuanya, dibandingkan dengan singgasananya Allah juga seperti cincin di padang pasir. Jadi besarnya Allah seperti apa? Gede banget ya, nggak bisa dibayangin ya. Manusia aja nggak bisa menyentuh langit pertama, boro-boro untuk mikirin langit kedua, boro-boro sampai ke arsnya Allah, boro-boro untuk sebesar apa Allah. Makanya dalam Islam kita menyebutnya apa? Allahu Akbar. Ini juga bilang langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Masih ada samanya kan? Gitu. Lagi nanti contoh misalnya. Ayub 9:32. Ini sih mirip lah yang tadi. Tuhan bukan manusia, itulah ya sama. Nanti ada lagi Ayub 37 ayat 16. Tuhan itu maha tahu. Nah, kita di Islam juga Allah itu maha mengetahui, ya kan? Terus ada lagi nanti di Mazmur, Hosea sudah, di Maliaki. Maliaki di sini, Maliaki 3 ayat 6. Coba tolong baca. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Nah, Tuhan tidak akan berubah. Nah, sekarang gini, Maureen. Kenapa? Saya agak gresek dikit. Oh. Tambahin aja besok. Yang itu nggak dicabut aja. Sekarang coba kita rangkum ya. Tuhan yang bukan manusia itu, Tuhan yang bukan anak manusia itu, Tuhan yang maha tahu itu, Tuhan yang tidak akan berubah itu, Tuhan yang tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan dia di bumi, ya, dan Tuhan yang tidak bisa dilihat sama manusia, dan Tuhan yang maha besar. Bagaimana ceritanya? Bisa jadi Yesus. Yesus manusia, Yesus anak manusia, Yesus tidak maha tahu. Ketika ditanya hari kiamat, Yesus bilang yang tahu hanya Bapa. Anak nggak tahu, malaikat pun nggak tahu. Ya kan? Bagaimana ceritanya? Semua sifat Tuhan yang ini bisa jadi Yesus yang terbatas. Ada di dalam Bible. Jadi sebenarnya kenapa kok perjanjian lama ini kok seolah-olah kontradiksi dengan perjanjian baru? Karena perjanjian lama ini sebenarnya bukan punya Kristen. Tapi punya siapa? Punya Yahudi. Tanah. Tanah itu bisa jadi kitabnya Kristen. Karena apa?
Karena kitab yang disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi ini oleh orang-orang Yahudi, kemudian di abad ketiga sebelum Masehi, kira-kira tahun 270 sebelum Masehi, diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, namanya Septuaginta. Oh, pernah dengar. Ya, jadi kalau itu bahasa Ibrani, ini bahasa Yunani. Diterjemahkan kira-kira tahun 270 sebelum Masehi, selesainya kira-kira tahun 132 sebelum Masehi. Belum ada Kristen, belum ada Yesus, belum ada Paulus. Ya, sedangkan kitab ini beredar terus sampai Yesus lahir, sampai Yesus katanya di sini diangkat, sampai abad kedua, ketiga, keempat. Nah, ini terjemahan ini diresensi. Diresensi itu maksudnya apa? Dikritik terjemahannya. Ya, ketika dikritik terjemahannya kan ditulis ulang. Setelah ditulis ulang terus, barulah ini di abad 4 Masehi, akhir abad 4 Masehi, digabungkan dengan kitabnya orang Kristen yang Perjanjian Baru. Nah, ini Perjanjian Baru aja nih. Yang ini cuma dari Matius sampai Wahyu. Ini di akhir abad 4 baru ditempel dengan Perjanjian Baru. Inilah kitabnya orang Kristen. Sama-sama Yunani, yang ini Yunani, yang ini Yunani. Setelah itu kan diterjemahkan ke bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Inggris, sampai ke bahasa Indonesia, jadilah ini. Jadi kalau setelah begini, setelah terjemahannya ini diresensi, apakah mau dibaca sama orang Yahudi yang punya ini? Nggak mau, karena maknanya udah beda. Ya, jadi kitab ini seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di sini. Gitu. Seolah-olah Yesus sudah dinubuatkan di sini. Terjemahannya dirubah sama Kristen. Mau lihat contohnya? Boleh. Yang diubah? Nah, saya tulis dulu ya. Karena ini terjemahannya bahasa Inggris, ini kan terjemahannya bahasa Inggris nih. Ibrani, ini terjemahan bahasa Inggris kan. Saya bandingkan dengan terjemahan bahasa Inggris juga, supaya kelihatan bedanya ya. Contoh ayat yang dianggap sebagai nubuat buat Yesus, atau sebelumnya saya kasih tunjukin ini dulu deh, supaya Maureen punya bayangan. Ingat ayat Kejadian 1 ayat 1 dan 2. In the beginning God created heaven and earth. Itu ingat? Nah, ini terjemahan Kristen nih. Tolong dibaca nih. Ayat 1 dan 2. In the beginning God created the heaven and the earth. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the water. Di situ ada God, ada Spirit of God, ya kan? Spirit of God di situ artinya apa? Roh Allah. Kan, tolong dibandingkan dengan ini. Ini punya Yahudi yang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Sama nggak sama ini? In the beginning of God creating the heaven and the earth, when the earth was astonishingly empty with darkness upon the surface of the deep, and the divine presence hover upon the surface of the water. Sama ya? Beda nggak? Sama. Masa? Di sini ada Spirit of God. Di sini ada Spirit of God. Nggak ada. Adanya Divine presence. Apa divine presence? Kehadiran Tuhan. Kehadiran ilahi. Ini apa? Roh Allah. Sama nggak roh Allah dengan kehadiran ilahi? Beda ya? Beda. Sekarang saya tanya, kalau bahasa Indonesia begini. Bahasa Indonesianya kan gini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian roh Allah melayang-layang di atas permukaan air.
Ada Allah, ada roh Allah. Allahnya apa kalau gitu? Ada Allah, ada roh Allah. Allahnya apa? Gitu. Kenapa kok orang Kristen menerjemahkan dengan roh Allah atau Spirit of God? Karena mereka punya pemahaman Trinitas. Ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Ya, jadi ada Bapa, ada Roh Kudus. Jadi Tuhan itu roh gitu. Jadi makanya ada roh Allah di sini. Saya tunjukin lagi contoh. Ini contoh ayat yang dianggap apa namanya? Dianggap sebagai sebuah nubuat, tahu nubuat ya? Ramalan gitulah buat Yesus. Kalau ini perlu mikir sedikit nih. Gak apa-apa ya. Saya bukain yang ini. Ini ada di Yesaya atau Yesaya 9 ayat 6. Tolong dipelajarin, dibaca seperti ini bunyinya ya. Nanti baru kita bandingkan dengan ini. Silakan. Unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ini Ngerti itu artinya. atas nama Bapa yang lahir dalam atas anak yang diberikan Anak yang lahir. Terus nama anak laki-laki yang diberikan. Terus nama gubernur di atas punggungnya kan. Di punggungnya ya. Dan dalam nama dipanggil Wonderful Counselor yang hebat, Mighty God, apa ya? Tuhan yang kuat perkasa, Everlasting, tiada akhir ya. Bapak yang tidak ada akhir, sama Pangeran Damai ya, kedamaian ya, bersabar sih bisa. Yang itu For a child has been born us, anak yang lahir untuk kami, son, anak laki-laki yang diberikan ke kami, dominan, dominion ya. Will rest on his shoulder, pundaknya ya. Iya. Karena sehat terbaik, Tuhan yang perkasa, Yesaya. Bapak abadi, Memanggilnya Yesaya. Name Shalom, Prince of Peace. Oh Shalom. Prince of Peace. Shalom. Jadi perbedaannya di sini nih Yesaya. Di sini Yesaya beda ya Pak? Nih called Hezekiah name. Sama ini nih. Di Dominion sini, will di rest. sini nggak ada Yesaya. Iya. Wonderful. Everlasting. Di sini Yesaya yang dipanggil. Oh begitu. Gitu tanya. Bedanya di sini nih. Jadi perbedaannya di sini dipanggilnya Yesaya. Hezekiah. Ini udah dibaca. Kelihatan bedanya. Penamaan itu ya, Shalom itu ya. Ya. Jadi di sini kalau yang ini 3 gelar punya Tuhan yang Maha Esa menyebut seseorang dengan sebutan Shalom. Tapi kalau di sini anak itu akan diberikan 4 gelar. Oh, penamaan awal itu Ibu. Jadi di sini kata-kata apa? And his name. His name ini kan anak itu, the child is born. Iya. His name will be called, 4 gelar. Tapi kalau di sini ada 3 gelar yang menyebut anak itu dengan 1 gelar. Bedanya di situ. Iya. Kenapa begini? Karena yang dianggap anak yang lahir itu adalah nubuat untuk Yesus. Iya.
Ini baru salah satu perbedaan terjemahan Kristen dari kitabnya orang Yahudi. Sehingga kata langsung setelah sudah dirubah terjemahannya, apa sih? Aduh, sorry. Jadi setelah dirubah terjemahannya, kitab yang ini menjadi seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di Perjanjian Baru. Gitu. Itu ya paham. Itu yang terjadi. Banyak perbedaan asal dari anak ke banyak. Karena terjemahan udah berubah. Iya. Murni lagi. Belum lagi nanti yang di sini sebutnya young woman. Kalau di sini sebutnya young woman nih. Yesaya 7:14. Sini ada sebut young woman nih. Ada nggak? Nih, young woman. Ya kan? Tapi kalau di sini apa? Virgin. Sama nggak? Atau beda. Young woman sama virgin beda. Young woman bisa aja sudah nggak virgin. Iya. Virgin belum tentu young woman. Iya. Kan ada juga. All virgin ada juga kan? Ada. Kenapa virgin? Karena ayat ini dikutip oleh penulis Perjanjian Baru yaitu di Matius. Matius di sini mengutip ayat tadi dengan sebutan apa? Virgin nih. Ayat Yesaya 7:14 dikutip di Matius 23. Itulah caranya penulis Perjanjian Baru membuat seolah-olah Yesus sudah dinubuatkan oleh Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu punya orang Yahudi. Iya. 12 ya. Jadi ibu nggak ninggalkan Nabi Isa. Malah ngikutin. Ibu malah jadi pengikut Yesus. Berkerudung. Ini sebenarnya juga ajaran Yahudi. Ya. Itu sebenarnya juga malah disuruh oleh Paulus juga untuk pakai kerudung. Paulus juga tidak salah-salah amat gitu. Yang baru dari Paulus adalah apa? Dosa waris, ya, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi untuk masalah kerudung, Paulus masih apa namanya? Masih sesuai dengan Islam. Saya tunjukin. Ini yang disebut perkataan Paulus nih. 1 Korintus 11 ayat 5 nih. Tapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan. Sebab jika perempuan tidak mau menundungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menundungi kepalanya. Ini disebut perkataan Paulus. Iya. Gereja selain mengikuti pemikiran Paulus, tapi gereja juga memodifikasi ajaran Paulus. Dulu waktu gereja pakai kerudung nggak? Berarti udah melanggar perintah Paulus dong. Iya. Ya, jadi antara Yesus dan Paulus ada perbedaan, tapi antara Paulus dan gereja juga ada perbedaan lagi. Iya. Banyak modifikasi ya. Jadi Paulus sebenarnya juga tidak menghalalkan babi, tidak. Karena Paulus tidak pernah secara eksplisit bilang babi itu halal gitu, nggak pernah. Tapi yang dilakukan Kristen apa? Karena Paulus pernah bilang semua makanan halal asal diberkati dalam nama Yesus, ditafsirkan oleh gereja babi juga halal. Masalahnya atau pertanyaannya, apakah babi itu buat orang Yahudi makanan? Nah, kan bukan, karena sudah diharamkan. Iya. Tuh. Masalah perpuluhan misalnya. Kalau Paulus sudah bilang hukum Taurat dibatalkan, makanya nggak perlu sunat fisik, cukup sunat hati. Gereja sekarang masih menjalankan perpuluhan nggak? Masih. Berarti gereja juga nggak semuanya ikut Paulus. Gereja juga punya pemikiran sendiri gitu. Nah kalau perpuluhan adanya di hukum Taurat, kata Paulus hukum Taurat sudah batal, kenapa gereja masih jalanin perpuluhan? Berarti ambil yang enak dibuang yang nggak enak dong.
Ya kan? Iya. Mormon dulu perpuluhan juga? Oh ya, 10% apa 15%? Iya 10%. Oh 10, kirain Mormon 15%. Tapi ada tambahan lainnya sih, ya mungkin bisa jadi 15 ya. Buah sulung ada nggak di Mormon? Nggak ada. Adanya apa? Kolekte. Persepuluhan sih, keuskupan, Persepuluhan, nanti ada persembahan kasih. Apa ya? Kayaknya ya semacam itu sih. Ya itu. Kita berapa persen? 2,5%. 2,5%. Itu pun yang mampu atau memenuhi syarat. Iya, satu haul. Tidak semuanya orang Islam harus bayar 2,5%, enggak. Justru yang mampu, yang memenuhi syarat itu yang menunaikan zakat. Zakat itu diperuntukkan kepada umat Islam yang kurang mampu. Termasuk orang yang baru masuk Islam. Iya, 8 golongan ya. 8 golongan. Dulu waktu Maureen masuk Islam dapat zakat nggak? Dari suami. Oh dari suami. Oh. Tadinya lumayan kayak membingungkan kenapa bisa dapat gitu kan. Tapi karena dijelasin sama Mas itu bagian dari 8 golongan ya udah akhirnya terima aja. Iya, jadi mungkin konteksnya pada zaman Nabi Muhammad SAW berdakwah, kan ada orang-orang dari luar Islam yang akhirnya masuk Islam, tapi mereka terancam nih karena keluarganya menolak, mengancam dan sebagainya. Jadi kan dia mungkin yang tadinya punya penghasilan mungkin jadi nggak dapat. Ini dibantu dengan zakat. Gitu. Lagi mau tanya? Lagi ya Ibu. Yang bingung di Islam apa? Nah, atau mau nanya soal Islam juga boleh. Iya. Tadi udah sepaket sih ya sebenarnya. Sambil kayak bukan roaming juga sih, maksudnya kayak kan udah menjalani hampir 3 tahun dalam Islam ya. Jadi sebenarnya udah ngerasain gitu. Cuman kayak ada beberapa faktor yang lain jadi nyambung-nyambung gitu aja sih paling kok. Tinggal bagaimana menyatukan apa ya? Menyatukan rasa di dalam Islam. Ya. Contoh dari sholat, dari sujudnya, dari wudhunya, dari syariat yang lain, zakat dan sebagainya, disatukan rasanya menjadi satu rasa dalam hati kita. Iya benar. Ya, tadi belajar rukun iman sudah. Islam. 2 kalimat syahadat aja. Dari 2 kalimat syahadat yang kita ucapkan pada waktu kita setiap kali sholat, itu harus benar-benar dihayatin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu harus diterima dalam hati dengan pengetahuan, dengan penerimaan, dengan keyakinan, dengan kejujuran, dengan kepatuhan, dan insya Allah dengan kecintaan. Kalau dengan kecintaan kita ngejalanin syariat Islam itu enteng. Bener. Walaupun misalnya namanya manusia ya, kita nggak bisa pungkiri manusia itu tempatnya dosa. Ya. Tapi selama manusia itu hidup, pintu tobat itu terbuka lebar. Siapa yang mau bertobat, dia manusia yang terbaik. Sesuai kata Nabi Isa. Seperti itu. Untuk masuk kerajaan surga itu. Nah ya, saya kasih lagi contoh nih di Perjanjian Lama. Ini konsep bertobatnya orang Yahudi nih. Di sini ada kalimatnya, judulnya bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Ada ayat bunyi begini nih, tolong dibaca. Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam, belajarlah hak anak-anak belalah hak anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti krimizi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Saya mau nanya nih, Mas Hardi. Di Islam sama di situ berhenti berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang kejam, usahakan keadilan, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Ya. Sama nggak dengan amar ma'ruf nahi mungkar? Sama, mencegah keburukan.
menganjurkan kebaikan. Berhenti berbuat jahat artinya kan bertobat. Iya, Ya kan? betul. Basuhlah itu apa? Mandi. Wudu. Oh. Basuhlah. Ya kan? Bersihkanlah dirimu. Mandi bisa. Iya. Di kita ada mandi besar kan? Ada. Terus apa katanya lagi? Walaupun sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, bisa menjadi putih seperti salju. Walaupun dosamu merah seperti kain kesumba, bisa putih seperti bulu domba. Artinya kalau dosa manusia sebanyak apapun, bisa diampunin kan? Kalau dia bertobat. Tuh. Di Islam gimana mas? Sama. Di Islam juga kita sering mendengar bahwa sekalipun dosa kita sebanyak buih di lautan, kalau kita bertobat, insya Allah diampuni. Nah, kalau baca ayat seperti itu, Maureen, masih perlu nggak ada orang harus mati di atas kayu salib buat tembus dosa manusia? Kalau bisa tobat. Kalau bisa bertobat sebelum meninggal. Sudah kan, nggak perlu ada orang yang harus disalib gitu, ya kan? Iya. Yeskiel, ini konsepnya keselamatan orang Yahudi begini nih. Yeskiel pasal 18 ayat 20-21. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Ayat 20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak yang tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayahnya tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan bertanggung atasnya. Terus orang fasik jika apa? 21. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Orang fasik tahu apa? Orang yang berbuat dosa secara terus-menerus, itu disebut orang fasik. Orang fasik jika bertobat dan melakukan ketetapan Allah dan melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Maksudnya hidup apa? Surga. Mati, surga. Jadi orang yang fasik aja masih diberi kesempatan bertobat. Kalau udah bertobat, selamat. Apa masih perlu ada orang harus mati di atas kayu salib buat tebus orang fasik? Harus. Anak tidak menanggung kesalahan ayahnya. Iya. Ayah tidak menanggung kesalahan anaknya. Maureen mau nggak kalau papanya ngerampok bank, Maureen yang dipenjara? Enggak. Papanya loh. Nggak bisa karena dosa ditanggung masing-masing. Iya. Jadi konsep ketuhanan, konsep keselamatan di dalam perjanjian lama punya orang Yahudi itu beda konsepnya dengan konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya Paulus. Tapi konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya Yesus masih sama dengan perjanjian lama. Dan perjanjian lama dan ajaran Yesus dengan konsep ketuhanan dan keselamatan Islam masih sama. Betul. Jadi kalau gitu Yesus Muslim atau bukan gitu pertanyaannya? Muslim. Cuman nggak pakai peci aja. Kalau peci kan khusus Indonesia. Iya. Gitu. Betul. Kalau di Palestina mungkin sorban gitu. Iya. Atau kain penutup. Imamah ya. Gitu. Nah sekarang ini buat menguatkan aja. Nabi Muhammad SAW disebut Muslim, ya kan? Iya. Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan apa? Sujud. Di Quran surat Al-Hajj ayat ke-77. Ya ayyuhalladzina amanur ka'u, wahai orang beriman, rukuklah. Ruku tahu ya? Gitu. Ruku. Oh iya, ruku. Ruku belum sujud ya, Sujud. baru gini nih. Iya. Rukuklah. Wasjudu. Apa? Sujudlah dan sujudlah. Wa'budu robbakum, dan mengabdilah dan beribadalah kepada Tuhanmu. Nabi Muhammad SAW disebut Muslim. Dia sujud. Yesus kan tadi sujud. Udah baca kan? Matius 26:39 sujud. Nabi Abraham di Bible Kejadian pasal 17 ayat 3 sujud. Mau baca silakan. Bilangan 34 ayat 8 Nabi Musa sujud. Keluaran 34 ayat
Bilangan 16 ayat 22, Musa dan Harun sujud. Yosua pasal 5 ayat 14, Yosua bin Nun sujud. 1 Tawarikh pasal 29 ayat 20, Mazmur 95 ayat 6, Nabi Daud dan umatnya sujud. Nehemia pasal 8 ayat 6, Nabi Ezra atau kita kenal Nabi Uzair sujud. Kalau Nabi Muhammad SAW disebut seorang muslim dan dia bersujud, itu berarti Nabi Abraham, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Yosua, Nabi Ezra, Nabi Yesus muslim bukan? Muslim. Ada di Bible semua tuh ayatnya. Nabi mana yang makan babi? Nah, enggak ada. Saya boleh tanya nggak? Boleh. Oh. Kan soal dosa ayah ke anak kan nanggung sama-sama ya. Kalau suami istri gitu, saya nanggung dosa istri kalau istri salah gitu. Atau istri gimana terus begini. Surga nerakanya istri ada di tangan suami. Oke. Surga nerakanya loh. Iya. Ya. Jadi kalau istri harus dibina oleh suami supaya sama-sama masuk surga. Iya. Oke. Tapi perbuatan dosa tetap masing-masing. Oh iya siap. Gitu. Dosa tetap masing-masing. Tapi bimbing wajib. Maureen tahu nggak? Suami wajib menyediakan apa? Sandang, pangan, papan. Papan apa? Tempat tinggal. Sandang, baju, pangan, makanan. Selama ini yang masak Maureen apa Hardi? Kadang Maureen, kadang beli. Oh, kan yang bertanggung jawab dia. Iya. Jadi sebenarnya yang bertanggung jawab memberi makan istri itu suami. Ya, bukan istri yang bertanggung jawab memberi makan suami. Tetap suami yang harus menjamin makanan untuk istrinya. Ya. Oke. Bisa jadi suami yang pergi masak ke pasar, pergi belanja sayur ke pasar. Bisa jadi suami yang masak. Ini tanggung jawab suami. Iya. Tapi kalau istri mau masakin suami, mau belanjain sayur buat suami, bahkan mau cuciin baju suami, ini sebenarnya istrinya lagi bersedekah buat suami. Jadi kalau istrinya bersedekah buat suami, suaminya harus tahu diri. Iya. Istrinya tugasnya apa? Tugas istri apa? Patuh, taat sama suami. Patuh, taat. Selain itu? Mendukung. Apalagi Ibu yang tahu. Udah jangan banyak-banyak. Yang dijalani selama ini itu sih. Oh itu. Udah punya anak belum? Lagi isi. Alhamdulillah. Sudah isi. Insya Allah nanti dimudahkan. Amin. Nanti insya Allah yang membesarkan siapa? Ibu dan Kita bapak. Nah, tapi yang lebih bertanggung jawab tentang anak siapa? Ibu. Nah, suami kan sandang pangan papan buat istri dan anaknya. Tapi anak dari kecil ini udah pegangan ibu nih ceritanya nih. Iya. Kasih sayang ibu, yang menyusui ibu. Makanya di dalam Islam kita diajarkan untuk lebih sayang dan hormat kepada ibu kadarnya 3 kali lebih tinggi daripada kepada bapak. Kenapa? Yaitu karena ibu yang mengandung kita, ibu yang melahirkan kita, taruhannya nyawa, ibu yang membesarkan kita dengan segala kerepotannya gitu. Mungkin ibunya lagi nyusui, suaminya ngorok gitu misalnya, ibaratnya gitu. Makanya di dalam Islam seorang anak kepada ibunya itu harus benar-benar sayang dan hormat. 3 kali kadarnya lebih tinggi daripada ke suami atau ke ayah gitu. Iya. Ibu Baru ayah. Bukan 1 ayah 3 istri, bukan. Ya. Udah menunjukkan kepada keluarganya sekarang. Sebenarnya semuanya tahu Maureen mualaf gitu. Cuman langsung putus aja udah. Nggak ada kayak apa ya. Makanya di sini sebenarnya gini kok, Maureen tuh dalam menjalani agama Islam dibilang ikhlas, tulus, alhamdulillah menjalani. Cuman beberapa konflik atau perdebatan yang ada tuh balik lagi ke emosional. Kayak kadang dari suami istri kita berdua atau kadang ada satu kata, maksudnya nggak mungkin lah papa sama mami itu nggak berperan penting dalam hidup anak ya. Ucapannya itu kadang bikin kena di hati. Jadi kayak ketika Maureen memilih agama Islam udah bukan kebanggaan buat kami orang tua. Jadi kadang kayak gimana ya,
bukan menyesali kayak kenapa harus seperti ini gitu, karena kan dari kecil sendiri Morin lihat keluarga Morin tuh majemuk gitu, dan mereka fine aja gitu kan, tapi kenapa ketika Morin memilih itu nggak merasakan kayak gitu. Biasanya di dalam keluarga yang majemuk, untuk orang tua nih, ketika saudaranya orang tua, entah sepupunya orang tua, entah apalah, pokoknya saudaranya orang tua, ada yang Islam, mereka akan baik-baik saja, tetap menghormati, toleransi dan sebagainya. Tapi ketika anak daripada suami istri sendiri yang berbeda, itu yang biasanya mereka sangat-sangat tidak bisa terima. Nggak semuanya, tapi kebanyakan begitu. Banyak orang tua yang akan ngomong begini, kamu ini, ngomong sama anaknya nih ya, kamu ini sudah dilahirkan, sudah dikasih makan, sudah dibesarin, sudah disekolahin, sekarang udah gede meninggalkan agama orang tua. Gitu. Emang ada agama orang tua ya? Nggak ada agama orang tua. Yang ada 6 agama yang diakui di Indonesia kan? Iya. Maksudnya adalah tidak sama dengan agama yang dianut orang tua. Tetapi orang tua kadang suka nggak tahu begini. Di negara Republik Indonesia itu ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Setiap warga negara Indonesia diberikan hak yang penuh. Untuk apa? Untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi orang tua pun tidak bisa melarang anaknya menganut agama apa yang dipilih oleh anak itu. Secara hukum nggak bisa. Nah, tapi juga yang namanya orang tua kita tahu lah ya, pasti mereka pengen anaknya satu iman sama mereka. Kita nggak bisa, kalau orang Jawa bilang tuh maido gitu. Maido itu artinya apa ya? Menyalahkan. Mereka juga pasti punya perasaan. Nah, hampir semua rata-rata orang tua pasti punya perasaan yang sama. Mereka pasti maunya anak yang agamanya sama. Tetapi itu harus juga lihat anak juga punya hak yang sama dengan orang tua. Nggak bisa dipaksakan gitu. Nah itulah makanya kita selalu mengajarkan kepada mualaf-mualaf yang di sini, kalau orang tuanya masih beda keyakinan, kamu yang harus berusaha sedemikian rupa supaya orang tua kamu menerima kamu karena akhlak kamu gitu. Bukan karena agama kamu, karena akhlak kamu gitu. Agama kamu sudah mengajarkan kamu harus sayang dan hormat pada orang tua, tunjukkan pada orang tua. Biar orang tuanya ngelihat sendiri, bisa membedakan, oh iya anak saya setelah Islam makin sayang, makin hormat kepada orang tua. Orang tua siapa yang nggak luluh hatinya kalau selalu dibaik-baikin sama anaknya, diperhatikan sama anaknya, dirawat sama anaknya. Siapa yang nggak akan luluh sih? Pasti luluh lah. Tinggal bagaimana anak. Tapi kalau anaknya istilahnya sama orang tua ngomongnya ketus atau bagaimana atau masing-masing, orang tua pasti kesel lah gitu. Pasti ya. Jadi kita yang harus berusaha mencari atau mencuri hati orang tua kita. Gitu ya. Mudah-mudahan dilancarin. Makanya mulai sekarang harus bisa mencari cara bagaimana menyenangkan orang tua. Mulai pertama dengan dari ibu. Pertama kali dari ibu. Ibu kita tuh kunci surga kita. Ya, seorang anak walaupun orang tuanya beda keyakinan, tetap harus menghormati orang tuanya. Tetap. Bahkan di Quran, kalau sampai orang tua yang beda keyakinan ini ngasih perintah atau nyuruh sesuatu, anak yang beriman ini ngomong sama orang tuanya aja nggak boleh. Di Quran. Cuman menjawab aja nggak boleh, apalagi membantah, nggak mau ngikutin. Di Islam sampai begitunya. Karena apa? Saking pentingnya kita menghormati orang tua. Walaupun beda keyakinan. Sekarang kalau Subhanahu wa Ta'ala sendiri, bisa nggak menjadikan semua manusia di bumi ini muslim semua? Bisa aja. Mudah. Apa susahnya? Tapi kenapa enggak? Ya, buat orang-orang seperti kita, buat orang-orang seperti Maureen, berbuat baik kepada orang tuanya. Tapi juga mendoakan orang tuanya seperti supaya mendapat hidayah. Amin. Ya. Makanya alhamdulillah. Ada lagi mau ditanyain? Lagi nggak Maureen? Belum ada. Cukup. Cukup? Alhamdulillah. Yang musyahadat udah datang? Mel? Yang musyahadat udah datang?
Jam 9 ada musyahadat lagi. Oh jam 9. Hari ini 4 orang. Alhamdulillah. Ya, Udah kalau syahadat tadi. enggak, ini tinggal belajar bagaimana mengenakan hijab yang syar'i. Syar'i ya. Pelan-pelan, step by step. Step by step aja. Dulu ketika saya harus berpisah dengan istri saya yang dulu, saya mau menikah lagi. Ketika saya mau menikah lagi, calon saya sholatnya canggih. Nggak ada bolongnya. Yang namanya azan, dia harus mendahulukan sholat. Tapi saya yang belum pakai hijab. Sebelum menikah, saya bikin perjanjian sama dia. Kalau mau menikah, saya minta kamu harus berhijab. Bukan berhijab dalam rumah, bukan, tapi keluar rumah. Akhirnya waktu itu saya beliin buku, tulisannya Ustadz Felix Xiao. Oh, Ustadz Felix Xiao. Tipis bukunya, tipis. Iya. Saya kasih ke calon saya. Dia baca, belum habis bacanya. Alhamdulillah bersyahadat. Bersyahadat. Pakai hijab. Hijab, bersyahadat. Iya. Ya. Jadi kita coba belajar mengikuti apa yang diperintahkan Allah SWT dengan sebaik-baiknya, dengan setulus-tulusnya, dengan kecintaan gitulah. Iya. Paling saya mau nanya sih kok. Ya. Ini di luar itu ya Ibu ya. Kalau istri yang belum pakai hijab walaupun suaminya udah bilang gitu kan, itu kita nggak kena dosanya kan atau gimana itu sistem? Ini escape nih. Iya. Escape. Jadi kalau konsep istri yang durhaka atau tidak mau mengikuti perintah suami nggak bisa langsung mencerai gitu, nggak boleh. Di dalam Islam ada tahapannya. Ketika ada seorang istri yang durhaka atau tidak mau ikut kata suami, itu ada stepnya. Pertama apa? Didiemin dulu. Didiemin. Udah dikasih perintah nih, tapi nggak menurut, diemin dulu. Kalau didiemin masih nggak sadar juga, udah dinasihati kan tadi kan, didiemin, nggak sadar juga, bisa ranjang. Bisa ranjang. Masih nggak sadar juga, pakai tangan pihak ketiga. Orang-orang yang lebih senior, yang lebih tua, yang omongannya didengar sama sama istri. Lewat omongan mereka, misalnya paman atau orang tua atau mertua, ngomongin, nasihatin. Jangan buru-buru lapor sama orang tua, mah istriku begini, nanti dulu, jangan semuanya. Setelah tahap ketiga itu juga tidak mempan, baru ada yang namanya talak. Gak langsung serta-merta ditalak. Iya. Siap. Tanggung jawab tetap di suami. Tapi kalau nggak mau dikasih tahu, lah ngapain kita mesti pertahanin? Kalau nggak mau dikasih tahu, gitu. Tapi dari konsep yang dosa itu kita masing-masing. Dosa masing-masing. Kita hanya menganjurkan dan memerintah lah istilahnya. Membimbing, membina supaya kita masuk jannah bareng-bareng. Gitu. Masuk surga jannah. Iya. Ya. Satu lagi kok kalau udah mualaf, boleh diperkenankan ke gereja walaupun cuma acara pernikahan atau ada yang meninggal? Kalau untuk menghadiri pernikahan nggak apa-apa ke gereja. Atau ada yang meninggal, datang melayat nggak apa-apa. Asal bukan ikut kebaktiannya. Teman hati-hati. Kalau datang melayat atau datang orang pernikahan, biasanya di gereja ada kebaktiannya. Ya kan? Kalau ada kebaktian kita jangan masuk. Kita masukin nanti setelah kebaktian. Gitu. Kalau kita tahu nih jam berapa kebaktian, tanya, udah mulai kebaktian belum? Kalau belum mulai, kita boleh masuk. Tapi ketika mau kebaktian ya kita keluar. Iya. Gitu. Kita tunggu di luar. Setelah selesai baru kita masuk lagi. Iya. Oke. Itu yang benar. Iya. Mengucapkan orang sedang susah, melayat orang yang sedang kehilangan, itu baik sekali. Walaupun dia bukan orang Islam. Itu mengingatkan kita bahwa setiap orang mati walaupun kafir gitu. Iya. Juga mengingatkan kita jangan sampai kita mati dalam keadaan kafir. Ya. Saling mengingatkan. Mengunjungi orang sakit juga boleh. Iya. Sangat bagus. Nanya lagi boleh kok ya? Sekalian. Yang borong dia kayaknya nih. Jadi pernah suatu masa tuh istri saya lagi nginep di rumah orang tuanya gitu kan. Dia diajak ke gereja hari Minggu gitu kan. Cara nolak baik-baiknya gimana gitu? Ya kalau Maureen memang istilahnya sudah kuat imannya, jangan ikut yang seperti itu, jangan ikut kebaktian mereka lagi ya. Walaupun
walaupun alasannya hanya untuk menemani orang tua gitu lah. Nganterin boleh nggak? Ya kalau cuma nganterin boleh, tapi nggak usah masuk. Tunggu di luar gereja, mungkin jajan bakmi ayam, bakso dan segala macam. Nganterin aja gitu lah. Hanya sebagai kecintaan kita kepada orang tua kita. Tapi kalau masuk kebaktiannya jangan. Ya, nolaknya gimana? Ya kasih tahu baik-baik lah. Mah, Pak, Maureen sudah tidak beriman kepada Kristen gitu. Tolong dihargain. Biar bagaimanapun Maureen tetap anak papa, tetap anak mama. Maureen tetap mau berbakti kepada papa mama. Tapi tentang keyakinan, Maureen punya hak yang dilindungi negara. Gitu. Maureen akan tetap sayang, tetap hormat pada papa, gak ngelawan. Tapi kalau soal keyakinan mohon maaf. Ya. Siap. Cukup. Oke. Nganterin gereja aja nggak apa-apa, kan banyak jajanan bisa depan gereja. Banyak ya. Somai. Somai. Dia udah ngincer somai berarti. Ya. Baik tuh. Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan saya berdoa, Maureen, Mas Ardi, kita semua nih ya. Semoga kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya. Amin. Dan insya Allah kita dijadikan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Amin. Ya. Dan insya Allah kita juga dilindungi dan dirahmati, dijauhkan dan dihindarkan dari api dan asap neraka. Amin. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas kunjungannya, Mas Ardi, Maureen. Mudah-mudahan nanti datang lagi ke sini dengan apa? Keyakinan yang lebih baik. Amin. Ya. Dengan apa namanya? Dengan kabar yang lebih baik lah pokoknya. Saya pengen dengar kabar mamanya Maureen sudah baik atau gimana. Ya. Baik kalau gitu, terima kasih juga sekali lagi atas perhatiannya dari para pemirsa. Ini semuanya adalah pelajaran ya, pelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat buat para pemirsa, buat para pemirsa juga yang ingin berpartisipasi di dalam perjuangan dakwah kita. Dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 atas nama Yayasan Gada Mualaf Indonesia, dan bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007 ya. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah. Amin ya robbal alamin. Baik, kalau kita pamit undur diri ya. Kita jumpa di konten-konten berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.